Malah Rasulullah bersabda, hunakaz zalazil wal fitan. Di Najd ini akan terjadi banyak gempa, akan terjadi banyak kegoncangan dan fitnah-fitnah. Wa hunaka yatla'u qarnu syaitan. Dan di Najd itu akan muncul tanduk syaitan. Wahabi ini merupakan ajaran tanduk syaitan. Karenanya di mana-mana Wahabi ada. Mengapa? Di mana ada syaitan ada Wahabi, karena Wahabi tanduknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'd. Sahabat muslim, hadis tanduk setan adalah di antara senjata tua dan keropos andal musuh dakwah salafi yang selalu mereka ulang-ulang, padahal mereka salah dalam memahami hadis tersebut sehingga menisbatkannya kepada salafi yang kata mereka berasal dari Najd di Riyadh yang merupakan ibu kota Arab Saudi. Saya sudah pernah bantah hal tersebut di video saya yang ini. Dan kali ini kita akan kembali membungkam para buzzer gosip fitnah tanduk setan dari kalangan ahli bid'ah dengan jawaban yang insya Allah memuaskan. Telah berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-Muthanna. Ia berkata, telah menceritakan kepada kami Husain bin Al-Hasan. Dia berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu Aun dari Nafi', dari Ibnu Umar. Dia berkata, Nabi pernah bersabda, ya Allah, berikanlah barakah kepada kami pada Syam kami dan Yaman kami. Para sahabat berkata, dan juga Najd kami. Beliau bersabda, di sana muncul bencana dan fitnah, dan di sanalah akan muncul tanduk setan. Diriwayatkan juga oleh Muslim nomor 2095 dari jalan Al-Laits dari Nafi' dari Ibnu Umar bahwasanya dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana beliau waktu itu menghadap ke timur. Beliau bersabda, ketahuilah sesungguhnya fitnah di sini dari arah munculnya tanduk setan. Dalam lafaz lain dari jalan Ubaidullah bin Umar telah menceritakan kepadaku Nafi' dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di samping pintu Hafsah. Beliau bersabda dengan berisyarat dengan tangannya ke arah timur. Fitnah itu dari sini, dari arah munculnya tanduk setan. Beliau mengatakannya 2 atau 3 kali. Riwayat ini menjelaskan tentang kemunculan fitnah Najd sebelah timur Madinah, yaitu tempat keluarnya tanduk setan. Namun apa yang dimaksud dengan Najd di sini? Telah berkata Al-Imam At-Tabarani, telah menceritakan kepada kami Al-Hasan bin Ali Al-Ma'mari, telah menceritakan kepada kami Ismail bin Mas'ud, telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Abdullah bin Aun dari ayahnya dari Nafi' dari Ibnu Umar bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma barik lana fi Syamina, Allahumma barik fi Yamanina. Faqalaha miraran falamma kana fi thalithati aw rabi'ati qalu ya Rasulullah wa fi Iraqina qala inna biha zalazil wal fitan wa biha yatlu'u qarnu syaitan. Ya Allah, berikanlah barakah kepada kami pada Syam kami dan Yaman kami. Beliau mengatakannya beberapa kali. Saat beliau mengatakan yang ketiga kali atau keempat, para sahabat berkata, wahai Rasulullah, dari juga Irak kami. Beliau bersabda, sesungguhnya di sana terdapat bencana dan fitnah, dan di sanalah muncul tanduk setan. Sanad hadis ini jayyid. Nafi dalam riwayat ini mempunyai mutaba'ah dari Salim bin Abdullah bin Umar. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdul Aziz Al-Ramli, telah menceritakan kepada kami Damrah bin Rabi'ah dari Ibnu Zawzab, dari Taubah Al-Anbari, dari Salim, dari Ibnu Umar. Dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik lana fi madinatina wa fi sa'ina wa fi muddina wa fi yamanina wa fi syamina. Faqala rajul, ya Rasulullah wa fi Iraqina. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bihaz zalazil wal fitan wa minha yatlu'u qarnu syaitan. Ya Allah, berikanlah barakah kepada kami pada Madinah kami, pada takaran Sa' kami, pada takaran Mud kami, pada Yaman kami, dan pada Syam kami. Seseorang laki-laki berkata, wahai Rasulullah, dan juga pada Irak kami. Beliau menjawab, di sana terdapat bencana dan fitnah, dan di sana pula akan muncul tanduk setan.
Sanad hadis ini hasan. Muhammad bin Abdul Aziz mempunyai muttaba'ah dari Sa'id bin Asad sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Pasawi, Al-Hasan bin Rafi' Al-Ramli sebagaimana diriwayatkan Abu Nuaim dalam Al-Hilyah, dan Isa bin Muhammad An-Nuhas sebagaimana diriwayatkan Ibnu Asakir dalam At-Tarikh dengan sanad sahih. Ibnu Asakir dan Abu Nuaim meriwayatkan dari jalan Al-Abbas bin Al-Walid bin Mazyad Al-Udri telah menceritakan kepadaku, ayahku telah mengkhabarkan kepada kami, Abdullah bin Sauzab telah mengkhabarkan kepada kami, Abdullah bin Al-Qasim Matar dan Kathir bin Sahal dari Taubah Al-Anbari dari Salim dari Ibnu Umar secara marfu'. Diriwayatkan juga oleh Ibnu Asakir dalam Al-Tarikh dan Abu Nuaim dalam Al-Hilyah dari jalan Taubah Al-Anbari. Taubah mempunyai muttaba'ah dari Ziyad bin Bayan Ar-Raqi telah menceritakan kepada kami Adi bin Sa'id, dia berkata telah mengkhabarkan kepada kami Hamad bin Ismail bin Ulayyah, ia berkata telah mengkhabarkan kepada kami ayahku, ia berkata telah mengkhabarkan kepada kami Ziyad bin Bayan, ia berkata telah mengkhabarkan kepada kami Salim bin Abdullah bin Umar dari ayahnya, dia berkata qala sallan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam as-salat al-fajr thumma intafala فأقبل على القوم فقال اللهم بارك لنا في مدينتنا وبارك لنا في مدنا وصائنا اللهم بارك لنا في شامنا ويماننا فقال رجل والعراق يا رسول الله فسكت ثم قال اللهم بارك لنا في مدينتنا وبارك لنا في مدنا وصائنا اللهم بارك لنا في حرمنا وبارك لنا في شامنا ويماننا فقال رجل والعراق يا رسول الله قال من ثم يطلع قرن الشيطان وتهيج الفتن. Nabi SAW pernah salat subuh kemudian berdoa lalu menghadap kepada orang-orang, beliau bersabda, ya Allah, berikanlah barokah kepada kami pada Madinah kami, berikanlah barokah kepada kami pada takaran Mud dan Sa kami, ya Allah berikanlah barokah kepada kami pada Syam kami dan Yaman kami. Seorang laki-laki berkata, dan Irak, wahai Rasulullah. Beliau diam lalu bersabda, ya Allah berikanlah barokah kepada kami pada Madinah kami, berikanlah barokah kepada kami pada takaran Mud dan Sa kami, ya Allah berikanlah barokah kepada kami pada tanah haram kami, dan berikanlah barokah kepada kami pada Syam kami dan Yaman kami. Seorang laki-laki berkata, dan Irak, wahai Rasulullah. Beliau bersabda, dari sana akan muncul tanduk setan dan berkobar fitnah. Sanadnya sahih. Selain itu Salim bin Abdullah bin Umar pernah mengecam penduduk Irak karena fitnah yang mereka timbulkan dengan menyebut hadis kemunculan tanduk setan. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Umar bin Aban, Wasil bin Abdul A'la dan Ahmad bin Umar al-Waqi'i, dan lafaznya adalah lafaz Ibnu Aban. Mereka semua berkata telah menceritakan kepada kami Ibnu Fudail dari ayahnya, dia berkata aku mendengar Salim bin Abdullah bin Umar berkata, ya ahlal Iraq ma as'alakum anis saghirati wa arkabakum anil lil kabirati. Sami'tu Abi Abdullah ibnu Umar yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal fitnata taji'u min hahuna wa awma'a biyadihi nahwal masyriqi min haitsu yatlu'u qarna syaitan wa antum yadribu ba'dukum riqaba ba'din wa innama qatala Musa alladhi qatala min ali fir'auna khata'an faqala Allahu azza wa jalla lahu waqtaltu nafsan fanajjaynaka minal ghammi wa fatannaka futunan. Wahai penduduk Irak, aku tidak bertanya tentang masalah kecil dan aku tidak mendorong kalian untuk masalah besar. Aku pernah mendengar ayahku Abdullah bin Umar berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya fitnah itu datang dari sini. Ia menunjukkan tangannya ke arah timur. Dari arah munculnya dua tanduk setan. Kalian saling menebas leher satu sama lain. Musa hanya membunuh orang yang ia bunuh yang berasal dari keluarga Fir'aun. Itu karena tidak sengaja. Lalu Allah Azza wa Jalla berfirman kepadanya, dan kamu pernah membunuh seorang manusia, lalu kami selamatkan kamu dari kesusahan, dan kami telah mencobamu dengan beberapa cobaan. Nah, riwayat-riwayat ini menunjukkan bahwa Najd yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai tempat munculnya tanduk setan, berbagai bencana dan fitnah adalah Irak. Telah berkata Al-Imam Al-Khattabi rahimahullah, Najd adalah arah timur, dan bagi Madinah, Najdnya Sahara, gurun Irak dan sekelilingnya. Itulah arah timur bagi penduduk Madinah.
asal makna Najd adalah setiap tanah yang tinggi, sedangkan Ghaur adalah setiap tanah yang rendah. Seluruh wilayah Tihamah adalah Ghaur, termasuk juga Makkah. Fitnah muncul dari arah timur, dan dari arah itu pula akan keluar Ya'juj, Ma'juj, dan Dajjal, sebagaimana terdapat dalam kebanyakan riwayat. Telah berkata Al-Hafiz Al-Kirmani rahimahullah, dan bagi Al-Madinah At-Tayyibah, semoga Allah melimpahkan barakah kepada penduduknya, maka Najdnya adalah Sahara atau gurun Irak dan sekelilingnya. Ia adalah arah timur bagi penduduk Madinah. Bila kita lihat sejarah kemunculan firqah Khawarij, Haruriyah, Mu'tazilah, Jahmiyah, Rafidah, dan yang lainnya dari arah Irak, telah berkata Al-Alamah Mahmud Syukri Al-Alusi Al-Iraqi rahimahullah berkata, bukan perkara yang mengherankan bahwa negeri Irak sumber setiap fitnah dan bencana. Kaum muslimin di sana senantiasa ditimpa musibah demi musibah. Orang-orang Harura itu Khawarij, dan apa yang mereka lakukan terhadap Islam tidaklah samar lagi akan kerusakannya. Begitu juga dengan fitnah Jahmiyah yang telah dikafirkan mayoritas ulama salaf, hanya keluar dan lahir dari bumi Irak. Mu'tazilah dan apa yang mereka katakan kepada Al-Hasan Al-Basri serta 5 pokok keyakinan mereka yang masyhur yang menyelisihi Ahlus Sunnah dan Ahlul Bid'ah dari kalangan Sufiyah yang berpendapat akan adanya fana dalam tauhid ar-rububiyah yang bermaksud menggugurkan beban perintah dan larangan juga muncul di Basrah, Irak. Lalu Rafidah dan Syiah serta apa yang terdapat pada mereka dari sikap ghulu atau berlebih-lebihan terhadap Ahlul Bait, perkataan buruk mereka terhadap Al-Imam Ali dan seluruh imam-imam, serta caci maki mereka terhadap para pembesar sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka semuanya ini ma'ruf lagi tersiar. Oleh karena itu, kesahihan atau kebenaran dan kesarihan atau kejelasan penunjukan makna Najd terhadap negeri Irak sebagai tempat kemunculan tanduk setan dan berbagai macam fitnah lebih terang dari cahaya matahari di siang hari. Akan tetapi, masih banyak kaum yang menafikan berbagai dalil dan